Dunia Elder Scrolls penuh dengan lokasi-lokasi yang sangat menarik, mulai dari pegunungan, lembah, padang pasir, sampai hutan. Ketika kita membahas tentang Ysgramor, kita sempat menyinggung soal Sea of Ghosts, sebuah lautan yang diarungi oleh para Admoran untuk datang ke Skyrim. Ysgramor dan 500 Companions mengarungi lautan ini dengan penuh perjuangan. Salah satu anak dari Ysgramor yang bernama Yngol terbunuh di lautan ini. Lautan seperti apa sebenarnya Sea of Ghosts ini? Apa signifikansinya dalam sejarah Tamriel? Pulau apa saja yang ada di sana? Apakah benar-benar ada hantunya? Kita akan bahas di episode kali ini. Sea of Ghosts berarti laut hantu atau laut para hantu. Laut ini dikenal juga dengan nama Northern Sea atau Laut Utara, karena lokasinya berada di sebelah utara dari benua Tamriel. Laut ini membentang dari pantai utara Tamriel sampai pantai selatan Atmora. Laut inilah yang membatasi antara benua Tamriel dan benua Atmora. Sea of Ghosts ini menjadi bagian dari Samudra Padomaic atau Padomaic Ocean. Samudra ini meliputi lautan di sebelah utara dan timur Tamriel. Sea of Ghosts ini merupakan lautan yang ditutupi kabut dan dipenuhi glasier serta bongkahan es. Nama Sea of Ghosts sendiri diambil dari kisah Ysgramor dan 500 Companions, di mana diceritakan bahwa anak dari Ysgramor yang bernama Yngol terbunuh oleh Sea Ghost atau hantu laut ketika mereka berlayar dari Atmora ke Skyrim. Masyarakat yang tinggal di Sea of Ghosts dinamakan Out Islander. Para Out Islanders ini menetap di kapal-kapal mereka dan mengarungi Sea of Ghosts, sambil sesekali menyerang pantai-pantai di Tamriel maupun pulau-pulau kecil yang ada di Sea of Ghosts. Para Nord menyebut mereka sebagai Reavers. Para Reaver ini akan mengirim sekelompok penjarah dan biasanya tidak melabuhkan kapal mereka di pantai karena takut akan dicuri. Selain itu, ada juga beberapa kelompok Raiders yang biasanya membangun base camp di berbagai pulau beku di Sea of Ghosts. Selain para Reavers dan Raiders, ada juga makhluk bernama Sea Giants atau raksasa laut yang bisa ditemukan di Sea of Ghosts. Spesies Giant ini sangat jarang ditemui di Tamriel. Mereka biasanya datang ke berbagai pulau di Sea of Ghosts untuk menyerang dan menjarah desa-desa yang ada di sana. Mereka juga memiliki kapal besar yang mereka gunakan untuk berpindah dari pulau ke pulau. Para Sea Giants ini sering mengalami konflik dengan para Reaver dan Raider yang menyerang wilayah mereka. Para Sea Giants ini juga diketahui melakukan kawin silang dengan para mortal, menghasilkan suatu spesies atau ras baru bernama Half Giants. Para Half Giants ini menjadi bagian dari kelompok Sea Giants serta ikut menyerang dan menjarah berbagai pulau. Ada banyak pulau di Sea of Ghosts. Beberapa pulau ini memiliki peran penting atau memiliki sejarah yang signifikan dalam cerita di Tamriel. Yang pertama ada Pulau Solstheim. Kalian player Morrowind dan Skyrim pasti sudah tidak asing dengan pulau yang satu ini. Pulau ini terletak di sebelah timur laut dari Skyrim. Pada masa 4th Era, pemerintah Skyrim memberikan pulau ini kepada Morrowind sebagai tempat untuk mengungsi pasca kejadian Red Year. Bagian utara pulau ini dipenuhi salju, sementara bagian selatannya memiliki karakteristik tanah yang mirip dengan Morrowind dan dipenuhi oleh hutan. Jauh pada masa Merethic Era, pulau ini merupakan bagian dari tanah Skyrim. Pada saat terjadi Dragon War, ada sebuah Dragon Priest bernama Miraak yang berusaha mengkhianati para naga dan menguasai Skyrim untuk dirinya sendiri. Pada saat itu, Miraak mendapatkan bantuan dari Hermaeus Mora. Miraak memulai misinya di wilayah Solstheim, di mana ia membangun kuil yang menjadi markas besarnya. Pada saat itu, seorang Dragon Priest lain bernama Vahlock the Jailer berusaha menghentikan upaya Miraak menguasai Skyrim. Vahlock kemudian menghadapi Miraak di Solstheim. Mereka berdua bertarung dalam sebuah pertarungan yang sangat dahsyat. Saking dahsyatnya pertarungan ini, wilayah Solstheim terpisah dari Skyrim dan menjadi pulau sendiri. Pada saat itu, Vahlock berhasil mengalahkan Miraak dan hampir membunuhnya. Miraak kemudian diselamatkan oleh Hermaeus Mora dengan membawanya ke Apokrypha untuk memulihkan dan mengumpulkan kekuatan. Miraak berusaha kembali ke Solstheim pada tahun 201 di masa 4th Era, tetapi berhasil dihentikan oleh The Last Dragonborn. Para Falmer atau Snow Elf pernah membangun peradaban mereka di Solstheim sebelum terjadi konflik dengan Ysgramor. Setelah kaum Falmer punah pada masa First Era, wilayah Solstheim ini ditempati oleh para Nord. Kemudian, pada masa Third Era, Hircine pernah menyelenggarakan acara Great Hunt di Solstheim, di mana salah satu pesertanya adalah The Nerevarine. Sekarang, penduduk yang menempati pulau Solstheim adalah sebuah klan Nord bernama Skull dan para Dunmer penduduk kota Ravenrock yang dikuasai oleh House Redoran. Selanjutnya ada Castle Volkihar. Castle Volkihar terletak di sebuah pulau di sebelah barat daya dari kota Solitude di Skyrim. Kastil ini sudah dibangun sejak masa Merethic Era dan dihuni oleh keluarga bangsawan Nord dari klan Volkihar. Mereka mendapatkan vampirisme dari Molag Bal dan menjadi salah satu klan vampir terkuat di Tamriel. Pemimpin klan Volkihar saat menjadi vampir adalah seorang Nord bernama Lord Harkon. Istrinya yang bernama Valerica dan anaknya yang bernama Serana mendapatkan vampirisme secara langsung dari Molag Bal melalui menjadikan mereka Daughters of Cold Harbor.
Klan Volkihar ini percaya akan sebuah ramalan bernama Tyranny of the Sun yang melibatkan artefak milik Auriel yang bernama Auriel's Bow, di mana mereka bisa menggunakan busur ini untuk menutupi matahari sehingga para vampir bisa lebih leluasa di siang hari. Pada tahun 201 di masa Fourth Era, Klan Volkihar mulai melancarkan serangan ke masyarakat Skyrim. Akibat serangan ini, organisasi pemburu vampir bernama Dawnguard kembali beroperasi untuk memerangi Klan Volkihar. Perang antara kedua pihak ini sangat ditentukan kemenangannya oleh Auriel's Bow. Tidak diketahui nasib dari Klan Volkihar saat ini, apakah mereka menang atau kalah dari Dawnguard. Satu hal yang pasti, Lord Harkon terbunuh oleh Serana dan The Last Dragonborn saat berusaha mengambil Auriel's Bow dari mereka. Selanjutnya ada Pulau Roscrea. Roscrea adalah sebuah pulau yang terletak di sebelah utara dari kota Solitude di Skyrim. Pada tahun 271 di masa Third Era, Kaisar Uriel Septim kelima berusaha menjelajah Akapir dan memperluas kekuasaan Empire di sana. Roscrea adalah salah satu pulau yang disinggahi oleh Uriel. The Empire berhasil menetapkan kekuasaan mereka di Roscrea. Selanjutnya adalah The Chill. The Chill adalah sebuah pulau es yang terletak di sebelah utara dari kota Winterhold di Skyrim. Pulau ini dijadikan penjara oleh pemerintah Winterhold, di mana penjara ini dijaga oleh Frost Atronach. Selanjutnya ada Blackbone Isle. Blackbone Isle ini terletak di sebelah barat daya dari Castle Volkihar. Pulau ini dipercaya adalah tempat penyimpanan harta karun seorang pelaut legendaris bernama Cyrus the Restless. Cyrus ini adalah main karakter di game The Elder Scrolls Adventure Redguard. Yang keenam ada Black Rock Isle. Black Rock Isle adalah sebuah pulau kecil yang terletak di sebelah selatan dari Pulau Solstheim. Pulau ini ditempati oleh para Nord, di mana mereka menjadi petani dan nelayan. Ketika para naga menguasai Skyrim, Pulau Black Rock Isle ini dipimpin oleh seorang Dragon Priest bernama Haldrin. Saat terjadi Three Banners War pada masa Second Era, pihak Ebonheart Pact membangun sebuah benteng di pulau ini. Selanjutnya ada Giant's Tooth. Giant's Tooth adalah sebuah pulau yang terletak di sebelah timur laut dari kota Winterhold di Skyrim. Pulau ini ditempati oleh para Giants. Pulau ini menjadi satu-satunya tempat yang masih ditumbuhi pohon Ironwood, di mana buahnya bisa digunakan untuk mengobati penyakit ataksia yang sudah tahap lanjut. Berikutnya ada Ice Ridge. Ice Ridge adalah sebuah pulau yang menjadi wilayah pemerintahan Skyrim. Pulau ini dihuni oleh para Nord, tetapi terjadi perebutan wilayah dengan kelompok penyihir Ridge Folk bernama Ice Ridge Coven. Penyihir Ice Ridge Coven ini membantu klan vampir Greyhost dengan cara menciptakan Hero Storm, sebuah bana yang bisa mengubah seseorang menjadi vampir Herofiend. Kelompok Ice Ridge Coven ini berhasil dikalahkan oleh kelompok Adventurer Undaunted pada tahun 582 di masa Second Era. Berikutnya ada Greyhome. Greyhome ini adalah sebuah pulau yang terletak di sebelah utara dari Provinsi High Rock. Pulau ini menjadi markas dari klan vampir Greyhost. Mereka membangun sebuah kastil besar di pulau ini. Greyhome ini menjadi markas utama klan Greyhost sampai kekalahan pertama mereka pada tahun 1209 di masa First Era. Setelah kekalahan itu, kastil Greyhome ini menjadi terbengkalai. Ketika Greyhost bangkit lagi pada masa Second Era, mereka menetapkan markas utama mereka di Black Ridge. Selanjutnya ada Cain's Aegis. Cain's Aegis adalah sebuah pulau yang termasuk ke dalam wilayah pemerintahan Skyrim. Lautan di sekitar pulau ini dipenuhi oleh kapal karam, sehingga cukup berbahaya untuk diarungi. Jadi, kebanyakan kapal yang berlayar akan singgah berlabuh di pulau ini sebelum lanjut berlayar lagi. Peradaban di pulau ini sudah ada sejak masa Merethic Era, ketika para naga masih menguasai Skyrim. Pada masa Second Era, desa Cain's Perch di pulau ini menjadi pusat perikanan yang maju. Selain itu, beberapa wilayah di pulau Cain's Aegis ini juga dibangun pertambangan emas. Seorang vampir bernama Lord Valgraven berusaha menginvasi pulau ini dengan tentara gabungan dari vampir, Sea Giants, dan Half Giants. Invasi ini berhasil digagalkan oleh kelompok Undaunted yang pada saat itu membantu Thin Oak War dari Cain's Perch. Pada masa Fourth Era, pulau ini sudah tidak berpenghuni lagi. Selanjutnya ada Olenveld. Olenveld adalah sebuah pulau yang terletak di sebelah utara dari Skyrim, dekat dengan kota Winterhold. Pada pulau ini dibangun sebuah kota yang cukup besar, tetapi kota ini menjadi terbengkalai pada masa Second Era. Tiber Septim pernah menggunakan pulau ini sebagai kuburan bagi tentara-tentaranya. Pada masa Third Era, ketika praktik nekromansi dilarang oleh Mages Guild, ada sebuah kelompok nekromancer yang pergi ke Olenveld dan melakukan praktik nekromansi mereka di sana. Karena pernah dijadikan kuburan, banyak mayat yang bisa digunakan oleh para nekromancer secara leluasa. Kelompok nekromancer di Olenveld ini terkenal bisa mengabadikan anak-anak yang sakit dengan cara mengubah mereka menjadi undead. Sampai masa Fourth Era, para nekromancer masih menempati pulau Olenveld ini. Selanjutnya ada Rock Joint Island. Rock Joint Island adalah sebuah pulau yang terletak di sebelah timur laut dari kota Winterhold di Skyrim. Pulau ini terkenal dengan iklim yang berbahaya dan tidak layak ditempati. Masyarakat kota Dawnstar di Skyrim menceritakan kisah-kisah tentang hantu yang datang dari pulau ini. Seorang pelaut Nord bernama Japhet bersama kelompoknya membangun sebuah benteng di pulau ini yang sekarang dikenal dengan nama Benteng Japhet's Folly.
Pada tahun 201 di masa Fourth Era, sebuah kelompok bajak laut bernama Bloodhawkers menguasai pulau ini dan membajak kapal-kapal yang datang dari Hammerfell dan Morrowind. Bajak laut Bloodhawkers ini berhasil dikalahkan oleh East Empire Company. Selanjutnya ada Serpentstone Island. Serpentstone Island ini adalah sebuah pulau kecil di sebelah timur dari kota Winterhold di Skyrim. Di pulau ini terdapat Serpentstone yang merupakan salah satu monumen penting di Skyrim. Menurut legenda, para pahlawan lama bisa menggunakan Serpentstone ini untuk menulis ulang takdir mereka. Pulau ini dipenuhi oleh Ice Wraith, yaitu makhluk mirip ular yang terbuat dari es dan melayang-layang di udara. Para North menggunakan pulau ini untuk menguji kekuatan mereka dengan cara menghadapi para Ice Wraith yang ada di pulau ini. Pada tahun 201 di masa Fourth Era, kelompok pemberontak Stormcloaks menggunakan pulau ini untuk menguji calon prajurit mereka yang dianggap memiliki potensi besar. Yang terakhir ada Sheogorath. Sheogorath adalah sebuah kepulauan yang menjadi bagian dari Pulau Vvardenfell di Morrowind. Kepulauan Sheogorath ini membentang dari pantai utara Vvardenfell sampai masuk ke Sea of Ghosts. Tidak ada peradaban yang dibangun di kepulauan ini selain sebuah pelabuhan kecil bernama Dagonfell. Kepulauan Sheogorath ini dipenuhi dengan bangunan kuno Velothi, reruntuhan Dwemer, dan kuil Dead Prince. Kita bisa menemui banyak vampir, bandit, dan necromancer di kepulauan ini. Sea of Ghosts memang terlihat menakutkan karena lautan ini dipenuhi kabut dan bongkahan es, menyebabkannya menjadi sangat berbahaya untuk diarungi. Selain itu, banyak makhluk berbahaya seperti vampir, sea giants, half giants, dan necromancer yang bisa kita temui di laut ini. Jika ditanya apakah Sea of Ghosts ini benar-benar berhantu, yap, bisa dibilang begitu. Para sea giants dan vampir menghantui lautan ini, menjadi bahaya bagi kapal-kapal yang berlayar. Sea ghost atau hantu laut yang menyerang Ysgramor pada saat itu bisa jadi adalah vampir atau sea giants. Jadi, cerita-cerita tentang bahaya dan hantu dari Sea of Ghosts ini bukan mitos atau legenda belaka. Sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Topik kita kali ini agak ringan, karena waktu itu ada yang request tentang pembahasan Sea of Ghosts dan baru bisa kita bahas sekarang. Episode selanjutnya kita akan lanjut membahas The Dark Prince lagi. Siapa ya kira-kira? Well, nantikan saja. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.